Selamat siang, saya Fadli. Saya akan melaksanakan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah struktur data. Jadi tugas praktikum 2 ini mengurutkan data dari terbesar terkecil menggunakan merge sort dan juga counting sort ya. Oke, saya akan menggunakan VS Code di sini. Oke, ini saya buat function main dulu. Kemudian saya akan berikan data yang akan kita urutkan nantinya. Datanya sebenarnya dibolehkan uh, ditentukan sendiri ya. Ini random datanya. Oke. Nah, ini kalau kita coba print ya, data ini kita coba print. Oh, sorry, ini function. Coba print. Hasil printnya akan tidak bisa dibaca secara normal ya. Jadi untuk ini kita perlu buat print satu function print khusus untuk array. Kita akan menggunakan for loop. Print array. Array. Oke, ini kita coba kembali ya. Data yang belum diurutkan. Print array data. Oke, bisa kita coba di sini. Data yang belum diurutkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita membuat function main sort-nya. Merge sort ya. Sort ini nanti akan menerima data kita. Kemudian titik kiri dan juga titik kanan. Ini masing-masing integer. Di sini jika titik kiri lebih kecil dari titik kanan, kita akan mencari titik tengahnya, integer mid, yaitu titik kiri ditambah jarak antara kiri dan kanan dibagi 2, lebih seperti itu ya. Jadi titik kiri, sorry,
mid sama dengan titik kiri ditambah jarak antara kiri dan kanan dibagi 2. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui jarak antara kiri dan kanan? Oh, gampang. Kita tinggal kurangkan saja titik kanan dengan titik kiri. Maka akan ditemukan jarak. Jadi ini kita bagi 2. Oke, ini jadi titik tengahnya akan kita temukan di sini. Oke, kemudian kita urutkan bagian kiri dan kanan. Kanan. Pertama kita urutkan dulu yang bagian kiri tentunya ya. Dan bagian kiri yaitu merge. Kita masukkan array kita masukkan titik kiri, kemudian kita masukkan mid. Karena kita cuma mengurutkan dari kiri ke tengah. Kemudian kita urutkan bagian kanan. Sort array kita. Kemudian karena titik mulai kirinya itu tengah, jadi kita ambil dari titik tengah dulu. Karena ujung dari titik kiri tadi adalah mid, jadi ujung kiri dari bagian kanan itu adalah mid ditambah 1. Kemudian kan. Oke, nah. Kemudian kita harus menggabungkan array yang sudah kita merge tadi di masing-masing bagian ya. Nah, ini untuk menggabungkannya kita harus membuat satu function sendiri yang akan kita beri nama merge tentu saja. Function merge ini akan berisi array Nah, kita akan melihat dulu ukuran ya. Ukuran dari sub array kiri dan kanan. Ini kita umpamakan yang kiri ini adalah N1, yaitu mid, dikurang left plus 1. Kemudian yang kanan yaitu dari titik kanan dikurang titik tengah. Kemudian kita buat array sementara untuk menyimpan data. Ini yang bagian kiri. Yang bagian kanan. Oke, kemudian kita akan copy data array sementara. Ini kita copy data yang kiri, left array. Array left. Ya, harusnya seperti ini. Left plus I. Kemudian kita
Lakukan yang sama untuk yang kanan. Kemudian kita tinggal merge. Kita bandingkan mana yang lebih besar kan kita masukkan terlebih dahulu ya. Jadi bandingkan kedua elemen. Jadi seperti ini. Ketika I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2, array J sorry, I besar sama right array J. Ini juga sama nanti untuk yang bagian kanan. C kecil dari N2. Array-nya kan right array J, J++ dan K++. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, ketika I dan J itu kecil dari masing-masing N1 dan N2, nah kita lihat dulu ketika left array-nya lebih kecil dibandingkan right array, maka kita masukkan ke array K tadi left array, dan begitu pun sebaliknya. Nah, nanti ini
terakhir akan menggabungkan ke semua array yang sudah kita urutkan tadi. Nah, ini tinggal kita panggil functionnya di merge array left, mid, dan right. Function, oke, sebentar. Oh, sorry. Kecil. From int in. Array in. Okay. Must be variable. Okay. Oke, sudah tidak ada error. Kita coba run ya. Ya, sebelum kita run, kita harus menunjukkan hasil dari merge sort kita ya. Kita call dulu merge sort di sini. Yaitu data kita, kemudian indeks pertama, kemudian indeks terakhir. Kemudian kita tinggal print data yang sudah diurutkan. Ini ya, data yang telah diurutkan. Berurut ya. Kurang lebih seperti itu ya, function sort. Sesuai soal dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita akan bahas yang count sort. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu counting sort ya. Counting sort. Beberapa function bisa kita pakai ulang di sini. Kecuali tentu saja sortnya tidak bisa kita pakai. Dan juga clean-nya bisa kita pakai. Ini akan kita di sini. Kita sort di sini. Oke, kita akan buat function counting sort. Counting sort. Oke. Static void counting sort. Pada dasarnya counting sort ini lebih sederhana dibandingkan sort. Kita mencari dulu nilai maksimal dan nilai minimalnya, kemudian kita cari range antara nilai minimal sama nilai maksimal tersebut. Nah, nanti setiap angka itu akan kita taruh di sana dan kita hitung kemunculannya. Nah, nanti akan kita urutkan dasar kemunculannya yang paling besar terlebih dahulu gitu.
sehingga akhirnya nanti akan berurut menjadi dari terbesar ke terkecil. Ini akan saya buatkan functionnya, isi functionnya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan coba apakah bisa berjalan dengan uh, benar. Ini cari, sorry, um, nilai maksimal dan nilai minimal. Oke, kemudian kita cari range-nya. Kemudian ini nantinya akan menampung array yang kita taruh di range. Sini nantinya akan menampung output. Kemudian kita urutkan di count tadi ya, yang uh, uh, array yang terbentuk dari range tadi, dari yang terbesar ke yang terkecil. Uh, Setelah itu kita akan membuat outputnya. Dan kita tinggal copy output tersebut ke array original kita. Kita akan coba jalankan ya.
Apakah ini sudah benar? 24, 24. Oke. 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 Oke, saya coba cari penyebabnya terlebih dahulu. Oke, problem tadi sudah saya temukan. Tadi array min-nya itu pakai max, rumusnya mencari. Kemudian juga di sini tadi integernya saya mulai dari 0, harusnya dimulai dari jarak si array-nya, panjang si array-nya. Karena kita menggunakan data yang terbesar ya. Ini kita coba run dulu ya. Sudah berhasil ya, terurutkan dari yang paling besar ke yang kecil. Begitu pengerjaan tugas praktikum 2 dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.